Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cahya Mutmainah dengan NIM B1C124058. Di sini saya dari jurusan akuntansi Universitas Halu Oleo kelas B, dan saya akan memenuhi tugas yang diberikan kepada dosen kami di mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi berupa praktek menggunakan aplikasi Excel pada laptop. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk dalam prakteknya. Jadi, untuk teman-teman sekalian, jika teman-teman membuka aplikasi Excel atau ingin menggunakan aplikasi Excel, tentunya pada saat teman-teman membuka aplikasinya, teman-teman akan disuguhkan dengan penampilan seperti ini. Jadi di Excel itu terdiri atas beberapa seperti bentuk tabel ya, tabel besar begitu. Nah, terus di Excel ini terdapat pula banyak sekali ini kayak menu-menu begini nih, kayak menu, ada menu file, ini namanya yang file, home, insert, ini semua namanya tab. Jadi tab itu merupakan berbagai macam menu-menu yang ada di dalam aplikasi Excel. Jadi di tab home ini ada berbagai macam menu-menu seperti menu ini, seperti clipboard, font, alignment, number, style, cells, editing, dan save. Ini biasa dinamakan dengan ribbon. Jadi teman-teman bisa mengatur fontnya, font data yang ingin teman-teman buat, bisa mengatur ukuran fontnya, bisa menebalkan fontnya, dan ini untuk ini untuk kalimatnya. Teman-teman bisa kasih rata kiri kanan, kasih rata atas, kasih rata tengah, atau rata bawah, atau bisa juga rata tengah di sini, rata kiri, rata kanan. Ya, nah inilah yang dinamakan ribbon. Nah, terus jika teman-teman masuk ke insert, nah di insert ini juga terdapat berbagai macam ribbonnya. Ada tables, ada illustrations, ada charts, terus juga ada ada spark lines, ada filter, ada links, ada teks, dan juga ada simbol. Nah, begitupun sama dengan yang page layout, ada themes, ada page setup, ada ini scale to fit, sheet options, arrange, dan berbagai macamnya. Ada di formula juga sama, di data juga sama, di review juga sama, view juga sama, dan terabox juga sama. Kemudian kita masuk ke tampilan Excel-nya di sini, yang di bagian tabel-tabelnya ini. Nah, jadi di bagian tabel-tabelnya ini teman-teman bisa menyebut ini nih, yang ini atau ini atau ini. Ini tuh semua namanya kolom. Nah, kolom ini ditandai dengan huruf. Jadi setiap kolom ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, ini semua namanya kolom, guys. Nah, untuk baris ini baris. Ini namanya baris. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, baris ini ditandai dengan angka. Jadi kalau semisal kolom ditandai dengan huruf, baris ditandai dengan angka. Nah, jika teman-teman memencet ini nih kayak gini nih, tampilan kayak gini nih, cuma satu kotak kayak gini, ini dinamakan cell. Jadi ini misalnya kita pencet ini nih. Ini berarti namanya sel C2 gitu kan. Ini ada tulisannya juga di sini, namanya sel C2. Terus teman-teman juga misal pencet ini, berarti ini namanya sel D5. Nah,
Jadi kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa di aplikasi ini juga jika teman-teman kayak gini nih, misalnya teman-teman kayak gini ngeblok semua kayak gini beberapa cells, nah ini tuh dinamakan dengan range. Jadi range itu merupakan suatu kumpulan dari beberapa cells. Jadi di sini saya akan praktekkan juga, misal kita buat suatu data. Di sini saya buat data nama siswa ya, data siswa, data siswa. Aduh, oh ya guys, siswa. Oke. Nah, di sini terus di sini nama, terus kelas, terus nilai. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ini kan data siswanya ini tulisannya, hurufnya tuh kayak ngelebihin gitu kan. Nah, teman-teman bisa perbesar nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data siswa nih kayak ngelebihin kolom A, dia sampai masuk ke kolom B itu apa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngubah dia di data siswa ini, bisa dilebarin kolomnya nih kayak gini. Nah, jadi dia udah nggak lagi masuk ke kolom B. Terus setelah itu ini juga teman-teman bisa semisal nih kayak nih kelas atau nilai deh, kita isi dulu namanya ya. Jadi teman-teman coba kita isi dulu namanya. Yang pertama coba kita pakai nama saya aja ya, Anda. Terus Indri, terus Eci mungkin, Eci, terus Amel. Nah, ini tuh teman-teman udah dapetin nih data nama siswa. Ini namanya data nama siswa ya. Nah, terus kita isi lagi data kelasnya, misalnya kelas 11, terus kelas 11 ini lagi kelas 11, ini kelas 10 misalnya kan. Nah, terus nilainya teman-teman bisa kasih ini 90, ini 91, ini 92, ini 93. Oke, udah ya. Nah, kita udah dapat nih data siswanya nih, teman-teman. Kita udah dapat data siswanya. Jadi sekarang kita untuk mempercantik data ini, kita bisa nih gunain kayak gini. Semisal ini data siswa kan. Nah, untuk ini kan nggak bagus nih kan, teman-teman lihatnya. Seharusnya data siswa ini kan untuk judulnya. Jadi kita bisa nih kalau judulnya ke samping kayak gini kan agak bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih ubah judulnya supaya bisa sampai di kolom B dan juga kolom C, supaya judulnya tuh di tengah-tengah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa blok ini judul dari kolom A sampai kolom C. Nah, terus teman-teman bisa gunain nih merge and center. Oke, nah gitu teman-teman. Nah, jadi tampilannya kayak gini teman-teman. Data judulnya data siswa ini langsung masuk ke tengah, langsung bagus gitu kan tampilannya. Nah, teman-teman juga bisa bercantik kayak nih, kasih tebel warnanya. Nah, terus di sini di kolom nama juga, sama kelas sama nilai juga teman-teman bisa nih pakai ini untuk atur di alignment-nya. Teman-teman bisa kasih rata tengah nih, tengah, terus nah kayak gini, jadi bagus kan teman-teman. Terus teman-teman bisa juga kasih bold ya, udah bagus kan. Terus ini juga bisa dirata tengahin kayak gini. Ini juga bisa sekalian aja ya. Nah,
seperti ini teman-teman. Nah, jadilah data kita tuh udah cantik gitu loh, bisa dibilang udah cantik, udah indah lah dilihat. Nah teman-teman bisa juga nih untuk mempercantik lagi, teman-teman bisa teman-teman bisa bikin tabel. Teman-teman bisa bikin tabel. Kalau saya cara saya membuat tabel yang diajarin di SMK kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa blok dulu semuanya ini dari nama, kelas, dan nilai semuanya beserta data-datanya. Nah kemudian setelah diblok, teman-teman bisa klik kiri. Setelah diblok, teman-teman bisa klik kanan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi ketika udah muncul kayak gini, teman-teman bisa ambil di format cells. Nah, setelah di format cells, teman-teman akan disuguhi kayak gini. Seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih border. Nah, di border ini akan muncul nih tampilan kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa cari nih mau pakai garis yang tebel kah, yang putus-putus kah, atau yang tipis kah, terserah dari teman-teman aja. Kalau saya untuk samping sisi-sisinya, sisi atas, bawah, kiri, kanannya, saya mau yang agak tebel nih kayak gini. Kayak ini ya. Ini untuk sisi atas, garis bawah, garis kiri, garis kanan, sama yang tengah. Nah, untuk garis di atas, untuk garis di di masing-masing cellsnya itu saya pakai yang garis ini ya, teman-teman, garis tipis. Nah, di sini nih. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita oke. Nah, ini akan jadi kayak gini, guys, tampilannya. Nah, untuk ininya teman-teman bisa pakai, kita tambahin bordersnya di bawah sini. Oke, kayak gini teman-teman. Nah, udah cantik kan? Udah cantik nih kelihatannya. Nah, terus teman-teman bisa juga tambahin warna di masing-masing cells, di cellsnya, di range-nya ini. Teman-teman bisa pencet di font, di ribbon font, terus teman-teman buka ini, pencet ini. Nah, muncullah themes color. Jadi teman-teman bisa pilih nih, mau pilih color ini kah, warna ini, terserah dari teman-teman. Kalau aku sih pilih warna ini ya, teman-teman. Nih. Nah, gitu. Nah, jadi udah cantik banget data kita ya, teman-teman. Oke. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai penggunaan Microsoft Excel untuk pemula.